mau lulus UTBK nih, mau lulus UTBK dengan baik dan benar. Nah, ya udah, gimana caranya? Belajar. Ya, jadi semua solusi mau gimana caranya itu pasti solusinya belajar. Tak simpulin itu lebih baik semangat belajar daripada dapat semangat pas UTBK. pengumuman UTBK. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Matematika. di episode pertama di tahun 2024. Kasih tepuk tangannya dong. Sebelumnya kita mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Nah, kebetulan kini kan kita udah deket sama waktu pelaksanaan SNBT. Kita spesial nih datengin narasumber atau bintang tamu yang kebetulan kemarin lolos di SNBT 2023. Penasaran nggak nih siapa bintang tamunya? Bisa di-spill? Ya, langsung saja. Ini dia bintang tamu kita. Ya, silakan. Mungkin Mas Mbaknya bisa Mungkin. memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dimulai masnya, bisa lepas masker BE Ya, mungkin biar orang-orang luar sana itu tahu. mukanya terpancar. Ya. Ya, oke. Masya Allah. Sama mungkin ada yang tertarik juga. Bisa kenalin satu-satu. Ya. Dari Mbaknya dulu, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Adelia Rofa Kumaira. Saya berasal dari Lamongan. Saya di sini ngekos dan saya di sini prodi Matematika angkatan 2023. Oh, untuk masnya? Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Azan, biasanya panggil Aat ya. Saya dari Sidoarjo, bagian Candi. Oh, jadi kedua narasumber kita kali ini kemarin itu lolos masuk UIN lewat jalur SNBT. Nah, jadi di episode kali ini kita akan spill lah gimana sih cara-cara bisa lolos SNBT atau mungkin step by stepnya atau apa Proses-proses proses belajarnya juga. Ayo kita Ya. langsung saja. Mungkin bisa dijelasin dari Mbak Adel dulu apa cara belajarnya untuk menghadapi UTBK atau yang biasa SNBT. disebut SNBT ya tahun ini. Kalau cara belajar saya dulu itu ya mengikuti les sih di sekolahan, karena di sekolahan juga diadakan les gitu. Untuk lesnya berarti mata pelajaran. Ya, mata pelajaran yang akan diujikan saat UTBK. Biasanya juga mungkin ada soal-soal SNBT tahun lalu juga. Iya, bisa. Dan dari les di sekolahan saya itu mengambil dari salah satu bimbel yang ada di sekitar sekolahan saya, yaitu SSC. Oh, ini sebut merek ini. Sebut merek. Loh, Ya nggak apa-apa ya. Iya, tipis-tipis apa dulu. Tipis-tipis. Ya, Untuk mungkin lanjut. Mas Aldan bisa bisa Oke. menjelaskan proses belajarnya untuk menghadapi UTBK. Kalau dari saya, ya, proses saya belajar pas untuk menjalani proses-proses mau UTBK itu saya mengikuti bimbel ya, yang di dekat Mansdor itu namanya. Nah, situ saya ya udah belajar aja, soalnya kan di situ belajarnya nggak cuma matematika aja kan ya, jadi kayak ya ada matematikanya, ada bahasa Indonesianya, dan bahasa Inggris, macam-macam lah. Nah, di situ saya belajar ya seperti pada umumnya lah, belajar pada umumnya. Nah, seperti itu. Jadi saya belajar lewat bimbel tersebut dan sedikit-sedikit mempelajari tentang soal-soal yang diberikan bimbel itu. Ya, seperti itu. Oh, jadi begitu teman-teman. Jadi kedua bintang tamu kita ini dulunya itu mengikuti les atau belajar yang mungkin di dalamnya itu kita mengerjakan soal ya, mengerjakan soal sama Latihan soal. belajar bersama lah. Dan intinya nanti waktu kegiatan belajar itu nanti adakah
kendala atau mungkin dalam proses belajar itu kalian berdua narasumber ini menemukan kendala apa? Ya mungkin pas ngerjain tugas pusing atau gimana ngeliat soal dikit pusing. Itu dulu aku kayak gitu. Iya, apalagi kan kemarin itu kelas Baru ya? satunya ya Soal-soal ada COVID juga. Ya. Mungkin ada kendala apa? Ya, Dari mungkin siapa dulu? Oh, iya. Dari saya ya. Ya. Ya kalau misalnya saya ada kendala sih banyak sekali ya, kendala-kendala ketika saya belajar matematika atau belajar persiapan untuk UTBK atau SNBT ini. Karena apa? Karena ketika saya sebenarnya kayak SMP SMA ya, jadi saya sebenarnya mondok di satu tempat ya, jadi itu oke, di sana dikasih kayak inti-intinya, maksudnya kayak dasar-dasar dari semua pelajaran. Nah, tapi ketika saya terjun dan ketika mengikuti bimbel itu kayak ngerasa paling rendah lah, maksudnya paling rendah, dan pasti banyak sekali tantangan-tantangan yang saya hadapi gitu kan. Jadi ya belajarnya harus lebih ekstra dari orang-orang yang biasanya. Nah seperti, jadi kalau ditanya tantangannya ya banyak sekali. Salah satunya misal dari pelajaran apa ya, dari matematika nih ya, pelajaran aljabar ya mungkin kalkulus misal. Ya. Nah kan mungkin saya adalah beberapa yang saya paham ketika waktu itu dan ada beberapa yang belum paham. Gak beberapa sih, lebih banyak yang belum paham daripada yang paham. Jadi saya pribadi harus belajar ekstra kayak 2 kali lipat lah daripada orang-orang biasanya. Nah seperti itu. Jadi mungkin kita dulu menganggap dulu rendah, tapi sebenarnya kita itu nggak rendahan. Ya, berpotensi. Bisa contoh kita aja loh lolos SNBT di prodi matematika malah, padahal sebelumnya kita masih ada kekurangan. Ya maksudnya adalah kita menganggap kita masih tertinggal sama teman-teman gitu kan. Ya, mungkin ya, kurang seperti itu. menggali aja. Iya. Untuk Mungkin Mbak dari Adelnya, Adel juga. Kalau Jelaskan. kendala dari saya itu ya saat kita lagi sakit atau kita banyak urusan. Karena dulu saya juga mondok di suatu tempat, itu juga masih dalam proses organisasi, masih mengikuti organisasi. Jadinya banyak kendala dalam belajarnya. Gitu. oh jadi kalau Mbak Adel ini kendalanya itu masalah bagi waktunya teman-teman. Jadi kita berarti juga harus pinter-pinter bagi waktunya juga. Biasanya kan kalau zaman-zaman SMA itu kan kita suka-sukanya main, organisasi. Ada juga yang mungkin mulai punya cewek atau cowok. Ya, Iya sih. tadi Mbak Adel kan nyebutin ikut organisasi. Mungkin bisa dijelasin membagi waktu itu gimana sih? Kayak misahin antara waktu belajar sama waktu buat organisasi. Soalnya kan kita tahu kalau anak-anak sekarang kan emang suka organisasi ya, tapi bingung cara bagi waktunya itu gimana untuk belajar persiapan UTBK ini. Oke, kalau menurut dari saya untuk membagi waktu itu kita juga memiliki prinsip sendiri-sendiri. Karena kita harus memulai dari diri kita sendiri, tidak dengan dari pendapat orang lain maupun dari orang tua kita. Karena kita harus membangkitkan diri kita sendiri saat kita membagi waktu di sekolah, di bimbelan, atau belajar kelompok dengan teman kita. Oke. Kalau kembali ke Mas Aatnya dulu, ikut organisasi apa waktu persiapan? Mungkin sebelum masuk ke jalur kuliah, sebelumnya itu ada ikut organisasi apa? Ya, Ada suatu organisasi yang dimana ya di situ diadakan lah, ada di pondok dan tetap gitu. Nah, ada sih organisasi. Jadi ini pentingnya bagi waktu. Kita itu boleh sih ikut organisasi, cuma pintar-pintar juga bagi waktunya. Belajar. Gitu teman-teman. organisasi. Terus ini kan kok bisa kalian itu milih matematika padahal jurusan lain itu banyak. Mungkin bisa dijelasin motivasi kalian itu kok bisa milih matematika di SNBT. Nah itu ya, jadi saya memilih matematika itu nggak sadar apa gimana gitu kan. Nah Lindur. iya, kayaknya sih ngelindur ya. Jadi karena jauh banget ketika saya di pondok milih apa, tapi di luar milih apa itu jauh gitu kan. Soalnya ya ketika itu saya ngikut lah sama orang tua
ya. Jadi ikut pilihan mana. Jadi dikasih pilihan, ada 3 pilihan, yaitu yang pertama matematika, bahasa Inggris, sama IT. Nah gitu ya, IT ya kita udah wah IT komputer, waduh udah iya udah kemana-mana lah ya. Terus bahasa Inggris waktu mengis kayak ya kayak gimana ya, kayak ya udah tambah pusing gitu kan bahasa Inggris. Nah akhirnya ya udah matematika. Saya kenapa kok pikir matematika, karena dulu ketika di pondok saya sempat ngajar matematika SMP kelas 1 ya. Di situ saya Bismillah nggak jauh beda gitu kan, Bismillah nggak jauh beda. Nah tapi ketika ujian atau ketika menghadapi bimbel atau ketika udah masuk ya, itu kayak jauh banget gitu loh yang dipelajari di Ini apa? satu kelas 1 apa saya ngajar itu. Yang dipelajari situ cuma apa sih namanya, bukan kalkulus, apa ya, ya ada kalusnya dikit, tapi yang apa namanya pengelompokan itu kayak diagram itu masuk pelajaran apa. Statistik. Nah Statistika. adalah kecil-kecil sebagian itu. Nah jadi kebanyakan itu, jadi kayak diagram Venn, diagram batang, diagram ini tuh ketika saya di pondok ya itu yang dipelajari dan saya ajari. Tapi ketika saya udah kenal kalkulus, waduh lah kok seperti ini gitu kan, kayak muter 180 derajat gitu loh. Nah jadi seperti itu ya. Restart berarti. Ya jadi ngerestart lagi ya. Ya udah ya itu. Jadi saya gimana caranya belajar 2 kali lipat lebih cepat daripada teman-teman saya. Nah seperti itu. Jadi begitu ya teman-teman. Ini kayaknya ya dari cerita-ceritanya Mas Aat ini sebelumnya dia itu sudah masuk di sebuah jurusan di pondoknya, terus tapi dia melanjutkan lagi di 3 pilihan itu yang akhirnya Mas Aat milih ke jurusan matematika. Nah, mungkin spill dikit ya karena matematikanya. spill dikit nih. penasaran. Penasaran dari kami Susah. kok bisa tiba-tiba memutuskan melanjutkan ke matematika sebelumnya itu udah masuk di jurusan sebelumnya. Jadi Kalau ditanya kok bisa, ya nggak tahu ya, karena kan kita nggak tahu yang membawa balik hati kita kan, nggak tahu juga gitu kan. Nah jadi kenapa kok bisa, padahal udah kuliah, habis itu keluar, habis itu kuliah lagi ya. Jadi dulu di program saya itu ya, maaf ya bu, saya nggak sebutin ya apa universitasnya. Dulu di program saya tuh saya sebut merek. pernah ngambil perbandingan mazhab. Nah jadi kita membanding-bandingkan mazhab, abu ini abu itu. Nah kita membandingkan itu. Tapi ketika di perkuliahan sebenarnya asik-asik aja gitu kan. Siapa yang nggak suka banding-bandingin? Nah, gitu kan. Dibanding-bandingkan. dibanding-bandingin. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seru juga. Jadi di situ pasti ada debat menurut imam ini, imam itu menurut ini. Jadi seru gitu loh. Nah tapi di kuliah hariannya itu kayak kurang. Kayak saya merasa kurang dan pasti kan dulu di situ saya di kuliah itu saya baru buka cabang baru gitu loh. Nah jadi masih baru, jadi masih kebanyakan online gitu. Kalau disebut-sebut online tuh ya enak-enak, tapi kita susah untuk menangkap pelajarannya gitu loh. Nah jadi seperti itu ya. Jadi ya itu saya ya, karena itu salah satu alasan saya buat keluar ya, karena itu tadi sebenarnya loh kan enak online terus gini ya, enak, siapa bilang nggak enak gitu kan. Dan juga dulu saya sempat jadi BAA di sana, di universitas sana. Jadi ya enak, misalnya nih, semisal saya sebelum UTS, misalnya besok UTS, malamnya saya udah tahu soal-soal UTS itu gimana dari awal sampai akhir. Ya enak kan, siapa yang nggak enak gitu kan. Saya tahu udah jawabannya, udah tahu soalnya, sudah tahu jawabannya gitu. Nah siapa yang bilang nggak enak? Dari UAS UTS tuh udah tahu semuanya, H-1. Nah tapi ketika di situ kayak misalnya saya mikir ya, kayak kalau gini-gini terus kapan majunya gitu kan. Nah jadi seperti itu ya. Jadi dan saya juga suka mencoba hal-hal yang baru gitu kan. Nah jadi ya makanya itu langsung melenceng 180 derajat, 360 malah, dari perbandingan mazhab ke matematika. Nah, seperti itu. Jadi mungkin dari cerita-cerita Mas Saat ini kita harus berani keluar dari zona nyaman. Iya. Untuk menuju Explore ya tingkat kesuksesannya. suksesan. Jadi Ya, kita mungkin ke Mbak Adel ya, ke pertanyaan yang tadi itu kok bisa milih matematika itu, padahal
prodi lain itu banyak, tapi yang dipilih itu matematika. Sama mungkin langsung gimana sih caranya ngatasi kendala-kendala tadi kan kendalanya Mbak Adel bagi waktu, terus Ya. gimana Mbak Adel ngatasinya kendala bagi waktu itu buat organisasi, buat belajar, buat les, buat itu mungkin ngaji, ya kegiatan lainnya. iya. Oke, kalau dari saya, kenapa sih memilih matematika ya? Ya. Karena matematika itu merupakan ilmu yang menyenangkan. Menyenangkan, Ilmu pasti. menyenangkan. Ya, menyenangkan sekali. Menyenangkan sekali. Karena dulu saya sedikit bercerita ya. Ya, Dulu itu waktu Banyak, saya, nggak apa-apa. ya enggak, jangan banyak-banyak dong. Iya. Dulu waktu saya masih SD kelas 4 itu, saya itu sama orang tua saya itu diharuskan bisa matematika. Ya sama. Tapi dulu orang tua saya itu kalau mendidik itu agak berbeda dengan orang tua teman-teman saya. Ini gimana berbedanya pakai jurus 1 jurus 2? Enggak, segi karena mengajarnya. orang tua saya itu juga pandai dalam matematika. Jadinya anaknya itu dari Harus salah turun-menurun. satu, iya, agar bisa turun menurun dan agar bisa salah satu dari anaknya itu harus bisa matematika gitu. Tapi dulu itu saya nggak mau milih matematika, tapi gara-gara orang tua saya mengharuskan untuk memilih matematika dan saya juga ingin memilih jurusan tersebut, karena itu saya memilih matematika. Kalau dari kasusnya Mbak Adel sama, paksaan. sama. Aku ya gitu. Ya ini kayak beda gitu loh antara aku sama adikku. Kok aku ini mungkin kelas 2 lah. Ya, Hafalan itu hafalan kali-kalian 1 sampai 100. Terus apa? tiap hari setoran, Bro. Peh. Tapi adikku wis dolano. Aku kan sinau ya wis. Duh, gak apa-apa matematika gak nyasar berarti aku ya. Iya, Tapi kok ya di prakteknya lumayan mumet. enggak sih, kalau kita sering belajar, kita sering berlatih, kita nggak akan sulit. Berarti itu ya gimana kita keluar dari kendala-kendala yang ada. Perbanyak belajar. Belajar, berlatih, coba soal. Ya. Nah, ngomong-ngomong berlatih ini, kan banyak kan soal-soal kayak UTBK gitu. Kita itu harus mulai dari mana? Banyak anak muda sekarang itu bingung. Aduh, habis ini UTBK, tapi masih rebahan, masih bingung. Aku itu mau belajar, tapi aku bingung mulai dari mana. Soalnya kan dengar-dengar UTBK kan habis ini juga ada esainya kan. Iya, Nah, iya. itu gimana cara menanggapi anak-anak seperti itu? Mulai dari mana kita harus belajar UTBK ini? Kalau menurut saya, untuk anak-anak atau para remaja dari kelas 12 yang ingin mengikuti UTBK itu lebih baik kalau mereka nggak tahu mulainya dari mana, mau ngerjain soal apa juga nggak tahu, bisa bertanya dengan temannya yang sering berlatih soal gitu. Jadi tolong menolong lah Ya. intinya. Kita itu support mensupport. Kayak di pasangan itu gimana Mas Hijau? Apa itu? Apa ya? Satu sama lain harus saling menjaga, Ya. saling membantu. Baik. Intinya ya seperti contoh mungkin Mas Saat. Kalau dari saya ya, kalau ditanya mulai dari mana, ya kita harus memulai dari yang standar dulu. Maksudnya kayak dari yang rendahan dulu. Misalnya nih, kayak misalnya kelas SMA nih, kelas 3 SMA mau belajar untuk menghadapi UTBK. Nah sekarang kan udah zaman modern gitu kan. Nah jadi bisa dilihat gimana sih soal-soal UTBK tahun kemarin, 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Nah saya sama seperti itu ya, dulu saya jebalnya seperti itu. Jadi pertama dari soal-soal bimbel, habis itu nyari soal-soal yang 1 tahun lalu, 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Nah jadi seperti cari dulu sih mana sih soal UTBK 2022, 21 atau 20. Nah 3 tahun yang lalu mentok, 3 tahun yang lalu ya seperti itu. Kalau misalnya kemarin itu kayak agak beda, ya udah cari aja yang 1 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu. Nah, jadi seperti itu. Jadi cari soal yang beberapa tahun yang lalu seperti itu. Jadi seperti itu Aplikasi. teman-teman. Kita bisa mulai dari mungkin kita belajar sharing bersama lah, Iya. kita sama sesama teman-teman sendiri. Mulai baca-baca buku tahun lalu. Iya. Pinjam kakak kelasnya bisa. Sama ngerjain soal. Ya nggak dibaca doang tapi Iya. dikerjakan, Praktek. dipraktekkan. Terus siapa Ya. dulu? Ya sampai dulu aja nggak apa-apa.
Terus kan kadang itu kita mau belajar itu kayak mager gitu, males. Terus waktu dulu Mbak Adel sama Mas Saat, apa sih yang jadi apa bahasanya? Pendorong atau Mau motivasi? Lepas Terus dari zona nyaman itu. iya, Kayak misalkan mau belajar, soalnya itu ada di HP. Tapi HP itu kalau ada notif itu langsung dibuka. Jadi Ya, soalnya itu apalagi kita yang abaikan. notif Yang gininya itu loh. apalagi yang kalau jeduk-jeduk iya, gitu. apalagi kalau notif apa suara Mobile Legend gitu Nah, kan, jeng, aduh, jeng, jeng. jeng 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 langsung hilang. Apa baru buka gini ya, aku mau belajar nih, tiba-tiba ada notif Mobile Ting, Legend, ting, info login. dibuka info login, nggak jadi belajar, malah HP-nya miring kayak Nah, gitu. benar, Itu benar. gimana menghadapinya dari Mas Aat dulu? Kalau saya menghadapi seperti itu ya, Ya, Atau masnya malah Iya, mengikuti. pasnya kayak gitu juga. ya kalau kayak gitu kan kesadaran pribadi ya. Jadi kita nggak bisa kayak kita nggak bisa kayak meskipun senasihat-nasihatnya kita orang kayak gitu kita nasihatin A B C D F G sampai Z, kita nggak bakal bisa kalau misalnya hatinya ya kayak gitu aja gitu kan. Nah kembali lagi tadi, kalau saya pribadi ya saya pernah emang pernah sih, pernah jujur aja pernah Pernah login. kayak gitu ya, kayak gitu pernah mengalami seperti itu. Jadi ketika saya belajar habis itu notif P login P mabar, nah itu kayak menggoda gitu kan, wah Wah, nanti aja lah belajarnya Ya, gitu masih kan. bisa. Nah ya nanti juga masih bisa gitu, jadi kayak menunda-nunda waktu gitu kan. Nah itu contohnya nggak baik teman-teman ya, jadi kita nggak usah lah contohnya seperti. Jadi gimana cara menghadapinya seperti itu ya, kalau motivasi itu diri kita sendiri gitu ya. Jadi kita nggak bisa mendengarkan motivasi orang lain, ini orang lain, meskipun dari orang tua sekalipun ya, kita nggak bisa. Percuma kalau misalnya orang tua kalian ngomong A B C sampai Z tapi hati kalian batu, ya sama aja gitu kan. Nah jadi itu dari kita sendiri ya, gimana kitanya gitu kan. Kalau misalnya kita ingin sukses atau ingin lulus, ya udah belajar. Tapi kalau misalnya kalian ingin sukses lulus tapi nggak belajar, ya samanya bohong gitu kan. Ya samanya bohong. Kayak saya pernah dapat kata-kata, jadi saya pernah dapat kata-kata seperti ini. Apa ya? Belajar tanpa doa itu sombong. Tapi doa tanpa belajar itu bohong. Masya Allah. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi kita harus berusaha apa yang kita inginkan. Gak usah menghayal-hayal pengen lulus ini, pengen itu. Tapi kalian ya udah gitu-gitu aja. Ya, jadi di situ kita bisa motivasi kita sendiri. Keinginan kita itu yang memotivasi kita. Nah, saya kayak mau lulus UTBK nih, mau lulus UTBK dengan baik dan benar. Nah, ya udah, gimana caranya? Belajar. Ya, jadi semua solusi mau gimana caranya itu pasti solusinya belajar. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada notif yang P login ini. Kalau misalnya menurut kata hati kalian, aku pengen lulus UTBK nih. Nah, Tinggalkan. tapi pasti ditinggalkan ya. Tapi kalau misalnya notif P login, P mabar. Nah, tapi tiba-tiba asik nih. Nah, itu ya hati kalian yang ngomong ya. Jadi tergantung diri kita masing-masing, tergantung hati kita masing-masing. Jadi seperti itulah. Kalau masalah mengatasi hal tersebut, itu menurut saya. Mungkin dari Mbak Adel bisa dijelaskan. Kalau dari saya itu setuju dari Mas Aat juga, karena saya juga berpikiran sama. Tapi dulu saya tuh nggak suka main HP dan nggak suka main game. Anti Biasanya kalau cewek itu K-pop. Nah, K-pop. tapi kalau cewek itu biasanya nggak suka nge-game, tapi K-pop, drama Korea. drakor. Ya mungkin kalau Mbak ada kasusnya juga seperti Iya. itu. Ya, mohon maaf saya juga tidak suka Oh. melihat film seperti drama Korea dan apapun itu. Karena niat saya kan dari diri kita sendiri. Kalau hati kita benar-benar ingin lulus UTBK, kita harus dengan pendirian kita. Dan saya juga melihat orang tua saya susah payah dalam mencari uang, karena itu kita harus lulus UTBK tanpa mengeluarkan uang sepeser pun orang tua kita. Gitu. Kelas. Jadi Katanya begitu, kelas. teman-teman. Apalagi tadi ada quotes. Belajar tanpa doa Itu artinya sombong. sombong. Doa tanpa belajar artinya Itu bohong. Jadi kita itu harus Seimbang. seimbang antara Doa. belajar sama doa. Botol
Kontol. Beda. Beda dong. konsep. Jadi kita nggak boleh kita belajar tok tapi nggak doa, apalagi UIN ya. Tapi belum masuk UIN deh. Ini kan Ya. UTBK. Ya sekarang kan UTBK itu nggak melulu tentang belajar, ya kan? Ya. Jadi mungkin ada Jam. amalan nggak yang Amalan- dilakukan amalan khusus. sebelum SNBT kayak tiba-tiba ya hampir sebulan, wah hampir sebulan UTBK nih harus tahajud atau apa? Tahu ada doa-doa khusus yang dikhususkan untuk lolos di UTBK. Khususon Ya. ilan. Ya mungkin bisa dari Mbak Andi. Mbak Adel atau Mas Adi. Kalau dari saya, amalan-amalan yang saya berikan atau saya ucapkan setiap saya ingin melakukan sesuatu atau ingin agar diberi kesuksesan saat melaksanakan UTBK, itu pesan dari ibu nyai saya, itu sering melakukan sholat hajat, tahajud, sholat sunah-sunahnya jangan sampai tertinggalkan, dan riadoh-riadohnya juga. Itu teman-teman. Jadi kita itu mana istilahnya Kencangin jalur langit. jalur langit. Biasanya kadang kita belajar ruwah jin kalau belum jalur langitnya nggak tembus Gak akan lolos. salah. Jadi harus imbang jalur langit sama Jalur jalur darat, darat. ya, Bukan jalur dalam. darat. Oh, darat. Kalau orang dalam itu masuk SMA. Oh. Kan masuk kuliah ini nggak ada orang dalam. Kalau Ya. Mas Saatnya sendiri, Kalau menurut saya amalan atau kita harus cari wasilah gitu kan. Bisa dijelaskan Wasilah. dulu. Gimana wasilah itu apa sih? Gimana itu? Kayak semisal kita nih, kalau misalnya pasti ada orang malas dong, pasti ada kayak orang malas gitu loh, kayak ngelakuin sunah-sunah kayak tadi sholat hajat, sholat tahajud, pasti ada kan yang males gitu kan, pasti ada. Susah bangun. Nah ya susah bangun semisal, terus ada yang malas sholat duha gitu kan. Nah kita ngapain kalau untuk mengganti amalan tersebut ya, bukan untuk mengganti amalan, kita harus cari wasilah. Apa sih wasilah itu? Kayak semisal di jalan nih kalian nemu paku ya, kalian nemu paku misalnya. Nah di situ kalian nemu, habis itu kalian ambil, kalian pinggirin, ada orang yang ngelihat. Nah ada yang ngelihat, tiba-tiba orang yang ngelihat ini nemu paku juga, terus ingat sama kalian, oh ya tadi ada orang ambil paku, terus dipinggirin. Nah orang dilihat lagi sama orang lain, akhirnya terus. Nah itu namanya wasilatun najah. Jadi di situ setiap orang itu ingat kita ya, orang itu ingat kita, terus bahkan orang selanjutnya itu insya Allah kita mendapatkan pahala, atau di situ namanya wasilah. Terus yang kedua, saya setiap hari itu membaca wirid Anas bin Malik ya. Wirid Anas bin Malik gimana? Search nanti di Google ya. Jadi kalau dibacain ya panjang ya, wirid Anas bin Malik. Nah itu salah satu wirid yang dimana dulu kebiasaan saya di pondok itu saya baca sehari sekali. Nah jadi buat apa? Buat memudahkan kita menjalani suatu hal. Nah relate, iya relate ya. Jadi asli gitu loh. Ya, ini cerita dikit nggak apa-apa ya. Ya. Nah dulu saya di pondok ya. Nah itu saya ada masalah ya. Itu saya ada masalah, mendapatkan 4 masalah yang mungkin lumayan cukup besar ya. Nah lumayan cukup besar. Nah di situ mungkin kalau dibandingin ya bisa dikeluarkan dari pondok itu ya. Jadi di situ saya membaca wirid Anas bin Malik itu, baca terus sambil ingat-ingat masalah saya yang tadi, dibaca terus wirid Anas bin Malik. Terus jangan lupa full wajib 5 waktu ya, jangan sampai menunda, jangan sampai ditinggal, yaitu full ya. Minimal kalau misalnya malas sholat sunnah, sholat wajibnya, nah itu ya, sholat wajibnya itu dilakuin terus. Nah yaudah akhirnya setiap itu saya ekstra lah. Jadi biasanya yang setiap 1 hari sekali, ini setiap 5 waktu sholat saya baca, dan alhamdulillah dapat keringanan. Nah nggak tahu nih, mungkin itu hoki apa gimana nggak tahu ya, tapi di sini kayak nggak sekali doang saya dapat kayak gitu, bahkan hampir 3-4 kali lah. Nah jadi seperti itu ya. Jadi insya Allah wirid ini bisa membantu kita, tapi ingat kita jangan mematokkan ya. Meskipun tadi kata Mbak Adel wasilnya harus sholat hajat ini, sholat sunnah ini itu, tapi niat kalian mau lulus UTBK nih gitu kan, sholat sunnah buat UTBK, salah
ya. Jadi niatnya jangan buat UTBK, buat lulus UTBK jangan. Setelah UTBK nggak sholat lagi, ya sama aja. Nah gitu. Jadi niatnya ya tetap karena Tuhan kita gitu kan. Meskipun kalian nanti setelah UTBK nggak sholat lagi nggak apa-apa, yang penting niatnya karena Tuhan kita. Ya, mending pernah daripada nggak pernah. Nah jadi gitu. Ya, jadi misal nih kalian sholatnya ketika sebelum UTBK aja nggak apa-apa, tapi niatnya jangan buat lulus UTBK. Ya karena lillahi ta'ala. Terus yang ada masalah nih, setelah masalah selesai kalian nggak sholat ya nggak apa-apa, yang penting niatnya tadi lillahi ta'ala, bukan menyelesaikan masalah. Nah jadi seperti itu, tergantung niat kita ya, tergantung tujuan kita juga. Nah seperti itu, jadi jangan sampai niat kalian sholat sunnah ya atau doa wirid kayak gitu buat duniawi ya, buat dunia, jadi buat duniawi dan akhirawi, jadi buat akhirat dan dunia dan akhirat lah seperti itu. Udah gitu aja. Jadi intinya itu kita tetap lillahi ta'ala. Jadi Betul, ya. jangan karena ada udang di balik batu kita tiba-tiba begitu terus Nah ya, habis menemukan udangnya ninggalin lagi. Iya. Jadi tetap gimana ya istilahnya, kita itu melakukan lillahi ta'ala. Iya, karena yang di atas, karena yang ngasih jalan, ngasih segalanya itu yang di atas. ya betul. Sakit nanti sama kayak pasangan lah. Kalau misalnya sekalian misalnya gini ya, misalnya kalian kan doa tuh meminta Ya. sama lillahi ta'ala. Misalnya udah dikasih nih, kalian ninggalin. Nah sama aja seperti itu. Sama dalam pasangan, kalian udah dikasih sama pasangan kalian, tapi kalian ninggalin. Nah pasti sakit dong yang ngasih. Nah seperti itu. Nah jadi jangan sampai lah seperti itu. Kalau ngomong pasangan, jadi penasaran. Biasanya kan pasangan itu jadi apa ya, support system, Motivasi motivasi tambah. juga. Ya, Kalau istilahnya anak sekarang itu support system Iya. itu sih. Kalau gimana ya tanyanya? Sungkan. Masa langsung nanya punya pasangan lah. enggak gitu dong. Gini aja wes. Mas dari Mas Saat atau Mbak Adel mungkin menemui sebuah kasus yang kita itu dapat support system dari pasangan, gimana? Ya, dari pasangan atau dari siapapun, ada teman dekat lah. Teman dekat atau mungkin lah pasangan. Biasanya Iya. kalau pasangan itu yang cowok guys, punya pasangan dulunya. Gimana nih? Kalau motif support system pasangan ya pasti bukan pasti sih ya, ada beberapa orang itu pasti, ada beberapa ya, nggak semuanya, saya nggak bilang semuanya, ada beberapa yang menjadikan pasangan itu support system gitu ya. Itu bisa dikatakan benar, bisa dikatakan Salah. salah. Karena apa? Benarnya di mana? Benarnya ketika kita dapat support system dari orang yang kita cintai seperti pasangan atau orang tua, pasti kita oh iya ya, oh iya, cuma oh iya doang. Tapi balik lagi kita kayak tadi, tergantung hati kita juga seperti itu. Tapi kalau kita dinasihati sama orang yang kita cintai, pasti kayak oh iya kayak gini, kayak mikir gitu loh, kayak mikir, meskipun ada yang hatinya batu atau hatinya ya nanti terbuka. Nah meskipun seperti itu ya, tapi kalau misalnya kita dinasihati sama orang yang kita cintai, beda sama orang yang biasa. Nah seperti itu. Salahnya di mana? Salahnya kalau pasangannya ini salah gitu loh. Kenapa kok salah? Bukan saya sok suci apa gimana ya, saya pernah merasakan. Nah gitu. Nah kalau dalam masalah dunia it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau masalah akhirat ya itu salah. Karena apa? Ngapain kalian cari-cari support system lagi? Masih punya Allah. Masih punya orang tua dan Allah juga. Nah seperti itu. Karena ini UIN ya, Islam, nggak apa-apa lah kita ngomong Islam sini ya. Nah jadi seperti itu. Jadi kalian masih punya orang tua kalian ya, punya orang tua buat support system. Kalau misalnya aku nggak deket sama orang tua, ya udah deketin, tapi nggak tahu gimana caranya. Deketin penciptanya dulu, baru orang tuanya. Ya, Nah, benar. nah seperti itu ya. Jadi ya gimana kita pasti deketin penciptanya dulu, baru ke bawahnya. Seperti itu. Kalau misalnya saya nggak deket sama orang tua, ya udah berdoa, ya Allah gimana cara awal cara mendekatkan aku dengan orang tuaku. Nah seperti itu. Pasti nanti dikasih jalan, dikasih, tapi nggak secepat kalian bayangin gitu kan. Nah jadi sebelum ya step by step proses lah. Nah pasti harus misalnya nih, yang jarang deket sama orang tua nih ya, pasti
nembuin mental dulu. Nah, takutnya salah ngomong, takutnya menyakiti hati orang tua, pasti mikir-mikir dulu kita harus ngomong gimana gitu kan. Akhirnya ketika udah terbiasa, udah dekat, ya akhirnya dekat. Jadi seperti itu, kita dekatnya diri kita dulu sama yang di atas ya, sama lillahi ta'ala, baru kalau misalnya kalian punya masalah datang ke sana dulu, baru ke orang kedua, yaitu orang tua. Bukan orang sih, jadi tujuan kedua kita itu orang tua. Nah seperti itu. Mungkin dari Pak Adel. Saya juga setuju dari Mas Aat juga, kalau kita itu harus apa itu namanya, dari diri sendiri juga awalnya, terus habis itu kita juga lebih mendekatkan diri kepada Allah, barulah kita untuk mendekatkan diri dengan orang tua kita. Support sistemnya orang yang di atas. Jadi mungkin kalau ada pasangan itu jangan terpaku di situ. Iya. Tetap kita lillah. Kalau kata orang-orang itu apa ya? Boleh cintai ciptaannya tapi jangan lupakan Cinta. sang penciptanya. Jadi kita Nice. PDKT dulu ke Allah dulu, penciptanya. Sang penciptanya. Kejar Jalur Cinta. langitnya dulu. jalur langit lagi teman-teman. Ya. Oke, mungkin terakhir nih ya. Bisa Jangan terakhir dulu lah. Dua. Iya, Pertanyaan. dua. Lanjut. Mungkin ini sih. Ya. Bisa beri sepatah dua patah satu Patah. kata yang mungkin buat teman-teman yang mau berjuang atau beberapa waktu terdekat ini mau berjuang menghadapi SNBT, mungkin bisa kata-kata motivasi Ya, tips-tips atau lah. tips-tips Buat secara singkatnya. buat teman-teman yang di luar sana kan, aduh aku harus ngapain ya? Mungkin bisa jelasin. Kalau dari saya, sepatah atau dua patah, tetap semangat, jangan sampai putus asa, karena Semangat ini agak di bahaya. depan sana masih ada yang harus diperjuangkan. Kalau dari Mas Aatnya Tapi sendiri ya, gimana kalau dengar kata semangat itu sakit hati. kenapa? Aku dulu TBK dapat Gak tulisan lolos. semangat. Jadi Itu ya Oh, tim merah semangat. tim iya, biru. jadi teman-teman itu semangat, semangat biar dapat selamat Iya. gitu. Ya, gak apa-apa. Jadi dari Mbak Adel ini mendoakan semangat terus, semangat belajarnya, jangan dapat semangat pas UTBK-nya. Jadi Iya. makanya harus Tetap semangat belajar gitu. selalu semangat. Iya. Tapi saliman dulu, kita berbeda. Oh iya, Kamu merah, aku biru. UTBK itu sama birunya, cuma beda tulisan selamat sama semangat gitu. ya. Iya. Ya, berarti kita beda. Semangat dan jangan putus asa. Masih Ya. ada perguruan tinggi lain yang Masih lebih tahu. ada yang lain, kesempatan yang Masih lain. ada kesempatan Tapi yang lain. terkadang kita itu emang Kadang Gimana itu ya? menyalahkan keadaan. takdir. Iya. Tapi takdir dari Allah lebih baik dari apa yang kita inginkan. Ya, mungkin ada sesuatu atau apa. Ya, mungkin bisa dilanjut dari Mas Ad. Apa tadi Patah pertanyaannya? dua, patah Itu. buat Oh, iya. teman-teman. Motivasi. Oh ya, kalau dari saya sih, yaudah belajar yang giat, rajin lah, rajin yang lebih, jadi bener-bener rajin gitu loh. Karena di dalam Al-Quran pun dijelaskan, nggak ada, coba cari aja Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai Anas, nggak ada kata-kata jahada doang, ya jahada, ijtihad itu nggak ada, adanya jahada, jadi jahanya itu panjang, jahada finalana dianahu, itu apa? Jadi kita disuruh benar-benar suruh berjihad men, ya. Jadi benar-benar suruh berjihad, benar-benar powerful gitu loh jihadnya gitu kan. Ya. Jadi ya bukan seakan jihad doang, rajin doang. Ya udah benar-benar suruh benar-benar rajin mengeluarkan segala Apa kekuatan yang kita. Nah, seperti itu. Kalau dibilang semangat ya oke, gimana caranya kita harus semangat full gitu kan. Jangan cuma semangat biasa gitu. Jadi ya itu tadi ya. Jihad aja, jihad lillahi ta'ala, terus jangan lupa orang tua juga menunggu kita, apalagi nanti pasti kan ada yang ngekos gitu kan, jadi ada yang ditunggu, ada yang menunggu di rumah, menunggu kesuksesan kita gitu kan, menunggu Apalagi keberhasilan yang kita support system. gitu. Iya. Nah, jadi support systemnya itu tadi kembali lagi ke orang tua sama lillahi ta'ala. Seperti itulah, bagian dulu orang tua kalian baru membagikan anak orang lain. Jadi seperti itu. Ya, itu Jadi teman-teman. kita itu harus gimana ya, jihad
Tapi kalau di zaman sekarang kan itu jihadnya kita bisa lewat belajar. Iya. Udah nggak perlu kita perang sering Iya, enggak. tinggal Kita belajar lewat buku, otak ya. Iya. dibuka HP-nya, hindari Pemain. mabar, info Nah, mabar itu dikurangi. Terus buat teman-teman, jadi kalau kataku ini ya, kalau dari dua narasumber Sebuah ini narasumber. tak simpulin itu lebih baik semangat belajar daripada dapat semangat pas UTBK. UTBK. pengumuman UTBK. Itu sih, itu Nah. pas buka sakit banget, Iya. Semangat. apalagi kayak harapan orang tua Iya. satu-satunya pas Satu-satunya. dilihat Bismillahirrahmanirrahim, klik Semangat. semangat itu kan, aduh mending semangat belajar Iya. teman-teman daripada semangat pas Iya. Udah pengumuman kan, aduh Iya. kita Semangat Kalau masih ada dulu perguruan kasusku. tinggi lain. Waktu klik selamat. parkot. Alhamdulillah. Belakang ini selamat keterima di prodi matematika. Matematika. Nah, kebetulan ini kan narasumber kita itu lolos di SNBT di prodi matematika. Mungkin dulunya apa sih alasan memilih buat masuk di prodi matematika UINSA ini? Sama mungkin ya dorongan-dorongan apa? Ayo. Alasan. Iya. Ya kan tadi udah kalau nggak salah. Ya. Sudah Kenapa? tadi. Sudah tadi. Iya. Sudah nggak sih? Banyak Masuk Iya. UI-nya. Oh iya, kok Kan masuk masuk- UI-nya kan? masuk Matematika itu banyak loh. Oh, Matematika iya. kan Iya, bisa kenapa kok diambil di milihnya itu di UIN? UIN. Nah, Oh iya. UIN. Kayak matematika kan banyak, kayak misal di yang Jakarta, Nah. yang di Bandung. Oke. Nah, Bisa masuk di kenapa kok milihnya sebenarnya. kok Tapi- UI negeri? Ya, Nah, tapi kita kenapa sekarang kok itu UI gini negeri? loh. Tapi kita sekarang itu universitas Islam terbaik, Bro. Oh iya, Ya. Se-Indonesia. UIN, UIN Raya. Alhamdulillah, alhamdulillahnya. Ya. Apa sih dulu motivasi buat masuk prodi matematika UIN Sunan Ampel Surabaya? Ya. Kenapa kok milih UIN? Kenapa enggak matematika lain? Ya, bisa dijelaskan dari Mbak Adel. Dari saya, kenapa saya memilih UIN ya? Ya UINSA. UINSA tepatnya, dan memilih prodi matematika. Kalau dari prodi tadi kan sudah saya Ya, jelaskan. sudah. Dan dari UIN karena passing grade dari sekolahan saya dan UIN itu juga ada kerjasama juga, kayak waktu lomba, waktu apapun itu gitu kan, eman mesti bekerjasamanya dengan UIN gitu. Ada itunya, Track record. orang dalam. Nah, Ya bukan orang dalam. Kita itu gimana ya? Sejarah-sejarah lah. Ya. ada linknya lah ya, Betul. ada Jadi, jalur khusus. Kalian seumpama kita itu nggak cuma milih jurusan yang tepat, tapi milih juga univ yang tepat juga biar bisa tembus di SNBT, bisa gitu kan? Iya, Nah, dan dari dorongan orang tua juga, karena dulu orang tua saya juga lulusan UIN Sunan Ampel Surabaya. jadi gitu teman-teman. Jadi milih univ yang tepat itu juga salah satu tips buat lolos di UTBK Ya. atau SNBT. Kalau mungkin dari Mas Saatnya, Kalau saya kenapa milih UIN ya? Karena pertama dekat gitu kan. Pertama dekat. Nah, ini Dekat kan apanya ini, dekat rumah? ya dekat rumah. Oh, Dekat dekat 40 menit rumah. doang. dekat rumah. Nah, deket tapi 20 kilo ya kan? ya. Jadi ya, Sama soalnya kita paling dekat, macet loh. paling dekat gitu kan. Soalnya paling dekat gitu lah. Nah, terus dan jujur ini pilihan kedua saya gitu loh. Matematika di UIN ini pilihan kedua saya. Jadi yang pertama apa? Yang pertama itu UNER ya. UNER. Nah, UNER apa akuntansi. Nah, jadi seperti itu. Jadi wah, udah kayak ya gimana gitu. Ya. Yang Ya. pertama tinggi, yang keduanya tinggi tapi nggak banget gitu kan. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi alasan saya milih UIN ya itu tadi karena pertama dekat dan banyak teman-teman saya yang sekolah kuliah dan teman-teman saya dulu di pondok banyak juga kuliah di UIN. Ya, jadi seperti UINSA ini lebih tepatnya gitu kan. Nah, ketika saya tahu UINSA ini dibagi jadi dua gitu kan. Kayak loh. Aku UIN 2 nah gitu lah. UIN. Nah, tak kira saya itu di UIN yang satu yang di pusat sana. Itu yang UIN 2. Tapi ya it's okay nggak apa-apa. Yang penting sama-sama UIN, UINSA gitu lebih tepatnya gitu. Nah, jadi udah gitu aja sih. Jadi sama teman-teman, kita itu milih
Univ itu juga salah satu tips buat nembus di Strategi lah. iya strategi kita bisa lolos SNBT itu salah satunya juga milih-milih lah Pemilihan prodi dan univ dan universitas. prodi yang tepat. Jadi kita nggak syukur sebelumnya wah langsung tembak sini ya. Iya. Itu Jangan- teman-teman. Jangan terpaku gengsi lah. Nah, sama itu. Kita Winsa itu bagus kok. Weh, Weh. malah macan. Enggak, Malah pola. macan. Terus Ya. lift sholawat. Iya. Kurang bagus apa? Kita di lift aja sholawatan. Apalagi kita di luar. Sholawatan full. Masya Allah. Ya itu tadi teman-teman ya, keseruan ngobrol bareng sama narasumber kita yang lolos SNBT yang sangat wow, mulai dari perjuangannya belajar, terus diselingi sama sholat tahajud sama apa tadi yang Organisasi. doa-doanya ya, bagi waktu antara organisasi sama belajar, dan tak lupa tembusin jalur langitnya. Semangat belajar, jangan sampai dapat semangat pas pengumuman UTBK. Jadi itu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa like, Subscribe. komen, dan subscribe, dan nantikan untuk episode podcast selanjutnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.